ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita semua diberikan nikmat yang tiada terhingga, yang sungguh kita sendiri sadar ataupun tidak sadar kita tak akan dapat menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kita ingin menghitung nikmat yang diberikan Allah pada kita, sungguh kita tidak akan sanggup menghitungnya. Firman Allah seperti itu. Dan alhamdulillah kita pada subuh kali ini kita bisa bertemu, bermuajah dalam rangka taklim yang insya Allah nanti akan yang kita pada pagi hari ini taklim akan diisi oleh Ustadz Mafruhin. Marilah kita menyiapkan diri hati kita untuk menimba ilmu, untuk hati kita untuk melapangkan dada untuk menerima ilmu dari Ustadz Mafruhin nanti, yakni tentang screening akidah. Memang akidah merupakan sumber pokok daripada keagamaan, dari agama Islam itu sendiri. Karena akidah adalah yang menentukan siapakah yang sesungguhnya hak yang harus kita berikan ubudiyah di dalam kehidupan kita ini. Adakah di dalam hati kita ini satu penyakit-penyakit kecil yang berupa kesyirikan maupun yang lain yang akan mempengaruhi akidah kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi hari ini marilah kita sama-sama ikuti yaitu kajian tentang screening ibadah akidah ini. Mudah-mudahan kita semua akan dapat memberikan pemahaman yang jelas nantinya dan gamblang, dan akan memberikan tambahan-tambahan keimanan dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah tidak panjang lebar kita buka kajian pada subuh ceria pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustaz Maf, waktu dan tempat. Tafadhol masykurah. Syukran untuk alis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alladhi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi ila yaumil yub'atsun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita ditakdirkan untuk bisa berkumpul di majelis ilmu, dan semoga para malaikat mendoakan kita semuanya, dan semoga juga kita senantiasa berada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, berada dalam siratal mustaqim, jalan yang lurus, yang jalan ini adalah merupakan jalan yang telah diemban atau jalannya orang-orang yang Allah telah berikan nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solehin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka telah akan menjadikan teman kita yang paling baik, yang akan menghantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam menapaki jalan dakwahnya hingga akhir zaman kelak. Jamaah Cuhbustariah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, scaling akidah ya, untuk menggapai akidah yang tangguh. Artinya kalau kita perhatikan berapa banyak fenomena-fenomena yang ada di kalangan umat Islam yang mereka mengaku dirinya berislam, mereka rajin sholat, mereka rajin ibadah puasa, mereka rajin ibadah membaca Al-Quran, mereka rajin qiyamul lail, mereka rajin untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Satu sisi mereka masih belum terscreening masalah akidahnya. Kadang-kadang mereka masih percaya kepada hal-hal yang di luar Islam, pergi ke dukun, tukang ramal, atau mereka menjadikan selain Allah sebagai perantara, dan sebagainya dan sebagainya. Inilah yang barangkali yang mengakibatkan banyak umat Islam itu tidak memiliki kepribadian yang kuat. Dan inilah yang barangkali menurut ulama, akidah adalah hal yang paling penting, paling urgen, paling mendasar. Sebab kalau akidahnya rusak, maka yang lainnya pun akan rusak. Makanya Allah tegaskan, kalau kita perhatikan ya, sebagaimana yang tadi saya bacakan dalam muqaddimah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, hari kiamat, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya harta dan anak-anak laki-laki atau anak perempuan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali menghadap Allah, berjumpa dengan Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih di sini dalam artian akidah yang lurus, al-aqidatus salimah, akidah yang bersih dari hal-hal yang berbau syirik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan menurut penelitian, dan penelitian ini cukup luar biasa, di Universitas Islam Negeri yang notabene-nya adalah merupakan perguruan tinggi Islam, dan orang kalau mendengar kata-kata itu adalah merupakan representasi daripada Islam, ternyata mereka pun kurang paham terhadap yang kaitan dengan masalah-masalah yang paling mendasar. Ditanya tentang masalah akidah pun tidak ngerti apa arti akidah, apalagi untuk memahaminya dan sebagainya. Sebetulnya materi ini bisa dikatakan 3 jam, bukan 3 jam, 3 kali pertemuan, tapi ala kulli hal saya sedikit ingin mengupas secara ya mukadimah dulu. Ini mukadimah belum kepada hal-hal yang kaitan dengan akidah ya. Jadi resep membangun kepribadian yang hebat dulu ya. Kenapa kita mesti membangun kepribadian yang hebat? Karena inilah yang akan menghantarkan kepada keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya ya, orang yang telah mengatakan Rabb kami adalah Allah, telah memiliki akidah yang baik, yang lurus, yang benar. Kemudian tsumma istaqamu, pasti mereka akan istiqomah kalau pemahaman akidah yang baik.
Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat pun akan turun. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan indal maut atau qoblal maut. Artinya ketika kita dalam kehidupannya, malaikat akan senantiasa turun membisikkan kepada kita kebaikan-kebaikan. Karena bisikan itu ada dua, bisikan dari setan dan bisikan dari malaikat. Ketika orang beriman yang telah mengakui Allah sebagai Tuhannya, Allah sebagai yang diibadahinya, Allah sebagai orientasinya, dan kemudian mereka istiqomah, malaikat pun akan selalu membimbing. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu. Kata malaikat, jangan takut. Wala tahzanu, janganlah kamu bersedih hati. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah terhadap surga yang telah dijanjikan kepadamu dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah merupakan sesuatu yang perlu kita pertajam dalam pemahaman kita. Jadi esensinya, kalau orang telah memiliki akidah yang baik, memiliki keimanan yang baik, memiliki pemahaman yang baik, insya Allah istiqomah. Dan orang istiqomah adalah tidak pernah takut menghadapi kehidupan yang akan datang. Tidak perlu dipikirkan mau jadi apa saya ini. Yang penting kita ikhtiar melalui prosesnya. Jangan khawatir tentang masa depan saya kayak apa ya. Enggak perlu, orang beriman tidak perlu. Wal alla takhafu wala tahzanu, dan tidak bersedih hati ketika dibuli, ketika dicemoohkan, ketika masyarakat meninggalkannya. Kalau dia berada dalam kebenaran, tidak pernah dia bersedih hati, tegar dalam kehidupannya. Ada suatu kisah yang sangat menarik ini. Ada seorang ustadz yang tinggal di suatu daerah, sebut saja di Bogor ya. Ustadz ini dia tinggalnya di suatu tempat yang di situ orang-orangnya itu memang ahlul maksiat. Sampai Pak RT-nya pun ahlul maksiat, senang kepada hal-hal yang perjudian dan sebagainya. Dan setiap malam itu menyetel lagu-lagu dangdut diarahkan ke ustadz tersebut. Istrinya sebagai seorang istri, Abi, kita tidak tahan deh hidup di sini. Tiap hari kita mendengarkan lagu-lagu dangdut dan diarahkan ke rumah kami. Telinga saya ini budek lama-lama. Tapi jawaban seorang suaminya, seorang dai tadi, wahai Umi, wahai istriku, ini tantangan ini tidak seberapa dibandingkan dengan pendahulu kita. Udah Mi, ini mungkin belum kita sentuh Pak RT ini, belum kita sentuh mereka-mereka yang ada di sekitar ini. Akhirnya kemudian Mi, besok ke pasar Mi ya, ke pasar dan kemudian membeli telur, membeli minyak, ya pokoknya untuk yang masak lah. Alhamdulillah, qadarullah, silaturahmi terjadi, komunikasi, dan ternyata luar biasa sekali hadiah. Dialognya lancar dan kemudian bertanya tentang Islam. Disitulah titik terang daripada hidayah. Akhirnya kemudian pendukung dakwah, kata Pak RT, besok kita ngadakan pengajian. Itulah barangkali ya, kita orang beriman itu mungkin kita belum diberikan jalan keluarnya aja oleh Allah. Allah itu menguji dalam arti sejauh mana kita prosesnya, bahwa yang namanya hidayah milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Maka seorang dai itu tidak ada yang pernah frustasi dalam mengajak kepada kebaikan, dalam mengajak kepada kebenaran. Masalah hidayah adalah Allah Rasul sendiri tidak pernah mampu mengajak sampai ditegur oleh Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wallahu a'lamu bil muhtadin. Innaka la tahdi, sungguhnya engkau ya Muhammad tidak akan pernah memberikan petunjuk kepada siapa yang kau cintai, kau kagumi, kau sayangi. Walakinallaha yahdi may yasha, Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Wallahu a'lamu bil muhtadin, dan Allah mengetahui, Allah lebih mengetahui siapa yang akan diberikan petunjuk. Nah inilah barangkali yang perlu kita perhatikan. Asbabun nuzul ayat ini kan kaitan dengan Rasulullah ketika pamannya meninggal. Pamannya berjibaku, berdarah-darah lah istilahnya, memperjuangkan Islam. Ketika orang kafir Quraisy itu menghalang-halangi, pasang badan, ternyata ketika mau meninggal Rasulullah pun tidak frustasi mengajak pamannya, ya ami qul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ternyata Abu Jahal menarik kakinya, wahai Aba Thalib, kalau kamu mengucapkan kata itu berarti kamu telah meninggalkan agama nenek moyang. Akhirnya Abu Thalib tidak mengucapkan itu, akhirnya meninggal dalam keadaan non Islam atau kafir.
Dan akhirnya Rasulullah sedih, akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wallahu a'lamu bil muhtadin. Ya Pak ya, jadi hidayah milik Allah, bukan milik kita. Memang kalau Syekh Muhammad Abdul membagi hidayah ada 5 ya, membagi hidayah ada 5 ya. Yang pertama adalah hidayah ghorizah, hidayah insting. Yang kedua hidayah al-khas, hidayah indra. Yang ketiga hidayah akal. Yang keempat hidayah din. Yang kelima hidayah taufik. Hidayah taufik inilah milik Allah Subhanahu wa taala. Hidayah 1 sampai dengan 4 adalah kita cari, bisa kita pegang. Tapi yang terakhir adalah hak prerogatif Allah, hidayah taufik atau al-ma'unah. Ya, Pak ya, jadi hidayah dan milik Allah. Kita teruskan. Lah, resep membangun ya. Pribadi yang tangguh. Yang pertama adalah mensyukuri apa yang Allah berikan apapun keadaannya. Ini mukadimah masih ya. Apapun yang Allah berikan kepada kita, semua ada proses dan perjuangannya. Kita syukuri. Jangan kita membandingkan diri kita dengan orang lain kok begitu ya hidupnya. Kita syukuri apa yang ada. Ya. Rasulullah SAW dalam suatu hadisnya ya, karena Rasulullah SAW idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihatu wa idza ra'a ma yakrahu qala alhamdulillahi ala kulli halin. Ya, ini luar biasa kalau kita perhatikan. Apabila Rasulullah SAW melihat sesuatu yang ia senangi, beliau mengucapkan segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna. Pak, Bu, kira-kira kita begitu enggak Bu? Ketika kita mengucapkan kenikmatan, subhanallah, maha Allah, alhamdulillah, kira-kira gitu enggak Pak? Kalau kenikmatan kadang-kadang lupa ya Pak ya. Nah, ketika segala puji bagi Allah dengan nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna, dan apabila melihat sesuatu yang dibenci, beliau mengucapkan segala puji bagi Allah atas setiap keadaan, dalam keadaan apapun, sakit umpamanya, dia tetap ya, berada dalam bingkai, bukan menggerutu, oh Allah kenapa sih ngasih saya sakit kok lama banget, udah berobat ke sana kemari, udah ke Jawa, udah kemana, bahkan mungkin ke Singapura dan sebagainya, tapi Allah belum berikan kesembuhannya. Allah, ada apa sih Allah? Tidak adil ya Allah. Tapi kalau orang beriman enggak, tetap dia itu menyadari segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali Nabi Ayub berapa tahun Allah uji dengan penyakitnya. Nah ini, makanya dalam ayat lain pun dikatakan fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Nah kenapa disuruh ingat? Karena biasanya orang ingat kepada Allah itu berarti syukur ya. Selalu ingat kepada Allah, kita kasih napas, dikasih napas oleh Allah. Kita pagi-pagi bisa hidup kembali, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur ya. Kadang-kadang prem demikian itu kita tidak menjadikan habituasi dalam diri kita. Susah, karena apa? Mungkin kitanya masih hatinya belum bersih, hatinya masih banyak kemaksiatan, sehingga apa yang Allah berikan kita ingkari. Makanya fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku ingat kepada kalian. Allah, kalau kita ingat kepada Allah, maka Allah pun akan ingat. Dan kemudian washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kepadaku. Dan hakikat syukur itu sebetulnya tazwidul ibadah, diantaranya meningkatkan maksimalitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pada waktu antara Rasulullah Aisyah dan Rasulullah dialog, kenapa ya Rasulullah kok sampai bengkak-bengkak sholat malam, padahal kau telah diampuni dosanya ya, yang lalu dan yang akan datang. Tapi Rasulullah, saya ingin menjadi abdan syakur, saya ingin menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep syukur gampang Pak ya Ibu ya, aktualisasinya kadang-kadang Masya Allah ya. Aktualisasinya kadang-kadang kita ini belum mampu, tapi insya Allah dengan kita memiliki pemahaman, insya Allah kita berusaha ya, dalam kondisi apapun kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian badillah fa'bud wa qum minasy syakirin, karena itulah maka hendaklah Allah saja kamu sembah, dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur ini ya kan. Dari mengoptimalkan ibadah kepada Allah, penyembahan kepada Allah, itu bentuk daripada
termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain ya, waman rahimatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan karena rahmatnya dia jadikan untukmu malam dan siang supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari kebahagiaan sebagian dari karunia-Nya pada siang hari dan agar kamu bersyukur. Ya ini kita mendapatkan rezeki kita sebelum berangkat, makanya kita mengatakan bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Kita pasrah kepada Allah segala sesuatu yang terjadi. Insya Allah kalau sekiranya kita tawakal kepada Allah, kesyukuran senantiasa ada dalam diri kita. Apabila terjadi sesuatu, ya dia tuh selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah menggerutu. Maka dalam hadis Rasulullah SAW, ajaban lil amri mu'minin in amrohu kulluhu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asabatu syarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabatu dharra'u sabara fakana khairan lah. Seorang mukmin itu sungguh menakjubkan karena setiap perkaranya itu baik, namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang yang mukmin sejati. Jika ia mendapatkan serangan, ia bersyukur dan ia baik baginya, dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesusahan, itu bersabar, ia bersabar dan itu baik baginya. Inilah hakikat seorang mukmin yang sejati. Semuanya baik di mata orang-orang yang beriman. Sedangkan yang kedua adalah tujuan hidup yang jelas. Kalau kita perhatikan ya, pendapatnya Sigmund Freud ya, seorang ateis, psikolog. Bagi orang tidak mengenal atau membenci agama seperti orang-orang ateis, tujuan hidup dunia baginya adalah misteri. Semua atau sesuatu yang tidak jelas, baik arah maupun wujudnya, sehingga akhirnya dia mengalami kehidupan yang sesat. Sigmund Freud, seorang analisis yang ateis, mengatakan bahwa tujuan hidup manusia adalah kematian. Jadi kalau udah mati sudah jadi tanah. Kalau dalam Islam kan justru inilah awal dari kehidupan. Setelah mati itu awal kehidupan, ada alam barzah. Tapi orang kafir, orang-orang ateis, ya sudah jadi tulang belulang, setelah itu jadi debu dan sebagainya. Atau dalam pendapatnya beliau pun mengatakan bahwasanya kepuasan tertinggi dalam kehidupan adalah merupakan libido. Dalam kehidupan seseorang itu ada libido. Jadi kepuasan seks itulah yang dijadikan sebagai tujuan bagi orang-orang seperti Sigmund Freud. Makanya banyak orang terpengaruh ya. Makanya psikologi itu kadang-kadang kita kalau tidak menyaring ya banyak pendapat-pendapat yang nyeleneh. Hati-hati juga. Makanya kita harus dibarengi dengan psikologi Islam. Insya Allah kalau dibarengi dengan Islam akan baik ya. Nah ini makanya ada wirid ya, apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaihi la turja'un. Artinya Allah itu, apa kamu mengira bahasanya Allah itu menciptakan segala sesuatu itu dengan sia-sia? Tidak, ada tujuan-tujuannya. Kita hidup ada tujuannya, kita bernikah pun ada tujuannya, segala yang ada di dunia, pergantian antara siang dan malam itu ada tujuannya, dan sebagainya ya. Semua yang Allah ciptakan tidak dengan main-main, melainkan ada tujuan, ada hikmahnya di balik itu ya, ada hikmahnya Pak. Saya pernah mendapat suatu cerita ya, cerita ini sangat luar biasa ya. Ada seorang mau pergi ke bandara Pak, dia mau ngisi pelatihan. Ternyata hujan badai cukup deras dan kemudian menutupi pandangan untuk nyupir mobil, pandangannya ya dalam menyupir mobil. Akhirnya kemudian karena hujannya besar, sedangkan waktunya terbatas, tinggal 1 jam lagi dan perjalanan 2 jam lagi. Akhirnya kemudian datanglah ke gubuk salah seorang untuk beristirahat. Dia gelisah, sangat gelisah sekali. Ditanya, kenapa Anda gelisah? Diceritakanlah kepada ibu itu. Setelah diceritakan, kemudian semua kejadian pasti ada hikmahnya. Bagi orang yang beriman harusnya selalu berzikir pada Allah dengan banyak istighfar, ataupun dengan kita mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ternyata luar biasa, ketika itu dia pun ikhlas. Ternyata pesawatnya tabrakan, bukan tabrakan, pesawatnya jatuh.
Terdengarlah berita itu dan kemudian dia bersyukur, ya Allah, alhamdulillah, inilah hikmah kenapa saya dilambatkan untuk tidak ikut dalam pesawat tersebut. Akhirnya dia selamat. Itulah merupakan hikmah. Semuanya itu hikmah. Allah berikan sesuatu pada diri kita, ada hikmahnya. Takdir yang Allah berikan kepada kita itu adalah merupakan sesuatu yang harus kita terima. Jangan kita loh, nggak adil Allah itu, tidak. Jadi Allah menciptakan manusia, ada tujuan hidupnya. Tujuan kita kalau kita perhatikan adalah dalam rangka wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Ya. Mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang kafir kalau kita lihat dalam ayat ini, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takasur fil amwali wal aulad kama salil ghaisin a'jabal kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratu minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Coba kita perhatikan orang-orang kafir, orang-orang mereka yang tidak percaya kepada aturan-aturan Allah, orang-orang yang mereka tidak mengakui Rasulullah Muhammad sebagai Rasulnya, tidak mengakui Al-Quran, mereka ingkar terhadap hari akhir dan sebagainya. Mereka itu mengatakan bahwasanya hidup ini selesai, tapi kata Allah, ketahui sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau belaka, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak-anak keturunannya. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keriduannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Ini cerita lagi, Pak. Kata seorang mu'alaf ya, yang bernama Qahroni. Beliau ada bandar kasino di Singapura. Pendapatannya temannya dia satu hari adalah 5 miliar. Untuk dugemnya adalah 1 miliar satu hari. Bayangkan aja. Tapi ketika beliau berjalan dengan bosnya tadi, Qahroni yang masuk Islam, akhirnya bosnya itu selalu membawa pil penenang, kapsul penenang. Bos, kenapa selalu bawa itu? Padahal bos itu kehidupannya mewah, kehidupannya nggak kurang. Iya, saya tidak bisa tidur, dan saya bisa tidur pun setelah minum ini, dan itu pun tidak bisa langsung tidur. Tidurnya ketika sudah menjelang pagi, jam 4, jam 3 baru bisa tidur. Padahal kurang apa secara materi? Pendapatannya satu hari 2 miliar, pengeluarannya satu hari 1 miliar untuk nyewa wanita, untuk yang mijitin wanita, untuk mabok-mabokannya dan sebagainya, untuk nyewa hotelnya, dan dia tidak pernah tidur di rumah, tidurnya pindah-pindah karena saking luar biasa pendapatannya. Tapi tidak menjamin dia itu bahagia ya. Makanya as-sa'adah itu bukan berarti banyaknya harta ya. Makanya barokah itu jangan sampai diidentikan dengan banyaknya harta. Ya itu memang salah satunya. Makanya ulama mengatakannya di Masjid Barokah itu ziyadatul khairat, bertambahnya kebaikan-kebaikan, kebaikan tetangga, kebaikan diri kita dalam mengamalkan ibadah, beramal dan beribadah, kebaikan kita kepada orang lain, kebaikan kepada istri, kebaikan kita kepada suami, kebaikan kita kepada anak, anak juga baik. Itu barokah, ziyadatul khairat, bertambahnya kebaikan-kebaikan itu barokah. Harta kita banyak tapi alhamdulillah baik, itu barokah. Ya, makanya ziyadatul khairat, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Dan inilah yang barangkali kebahagiaan as-sa'adah yang hakiki itu bukan terletak kepada banyaknya harta. Tapi kalau seorang yang beriman dia banyak harta, insya Allah akan bahagia. Seperti Utsman bin Affan, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, Abdurrahman bin Auf, dan lain sebagainya. Termasuk kalau kita perhatikan orang-orang yang mereka istilahnya ada imannya banyak harta, tapi dia tidak terikat dengan dunia yang fana ini. Syekh Qadir Jailani, nih ceritanya. Syekh Qadir Jailani adalah seorang saudagar dan seorang sufi ya. Seorang ahli tauhid ya. Dia kebetulan banyak perahunya, banyak kapalnya. Ketika kapalnya itu tenggelam, dia katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Ditanya oleh anak buahnya, wahai saya, kenapa kamu ucapkan alhamdulillah? Alhamdulillah saya mengurangi berpikir tentang harta saya.
Saya terkurangi berpikir tentang harta saya. Saya udah jalani, Masya Allah hidupnya. Kenapa? Hidup kita ini kan sementara dan orientasi kita ada akhirat. Semakin orang itu terikat dengan akhirat, insya Allah kata dia akan semakin asyik al-mansuk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta itu sekedarnya saja, tapi kalau Allah berikan kekayaan, itulah merupakan ujian, kata beliau. Nah inilah ya seorang sufi lah, kalau di kalangan orang-orang tasawuf itu kan dia adalah imamnya sufi ya. Dikatakan bahwa saya alhamdulillah telah tenggelam kapal saya, mengurangi. Saya berpikir, dan Abdurrahman bin Auf pun begitu, ketika dia istilahnya punya korma busuk, alhamdulillah korma saya busuk, ternyata luar biasa. Ada saudagar Yaman yang ingin membeli korma busuk itu, dan harganya berlipat-lipat ganda. Dia bersyukur kormanya busuk, malah dibeli. Itulah luar biasa keberkahan yang ada pada para sahabat tadi. Ya. Itulah saya tekankan sekali lagi, maka dari itu kita jangan sampai terpedaya oleh dunia. Dunia itu hanya sekedar fata morgana. Ya. Kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah saling memahami. Tidak ada manusia yang sempurna, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Lalu kita meminta ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara saya dengan Pak Dedi pasti banyak perbedaan, tapi ada persamaannya. Dengan Ustadz Munib ada perbedaan banyak, tapi ada persamaannya. Dengan Pak Nur Kholis, Pak Haji Prapto dan sebagainya ada perbedaannya, bahkan mungkin banyak, tapi kita harus saling memahami. Orang hidup ini kalau melihatnya kekurangan tidak akan pernah sempurna. Kekurangan itu manusia itu, kalau orang melihatnya kekurangan pasti akan ada jeleknya terus. Tapi kalau orang memahaminya dalam artian kelebihannya pada orang lain, yang kurangnya dipendam, insya Allah itulah yang namanya memahami. Pak Nur Kholis karakternya begitu, kita harus pahami. Saya begini, insya Allah Ustaz Dedi udah paham terhadap karakter saya, Ustaz Munib udah paham terhadap karakter saya, Pak Nur Kholis udah paham terhadap karakter saya, karena udah lama bertemu dengan beliau. Pak Dia Sapi'i, Pak Dia Prapto dan sebagainya, insya Allah udah paham, kita memahaminya. Nah inilah yang barangkali yang harus kita jadikan sebagai stressing dalam kehidupan kita. Tidak ada yang sama dalam kehidupan kita ini, dan kita harus berkorban ya, tadhiyatus syuuriyah, harus berkorban dalam perasaan kita. Tapi susah sekali kadang-kadang ya, kita kadang-kadang egonya lebih menguasai diri kita. Nah inilah oleh karena itu kata seorang ya ahli hikmah, pandanglah orang lain itu kebaikannya, dan jangan sampai kita ini melihat diri kita dengan kacamata, melihat orang lain dengan kacamata kita. Lihatlah orang lain dengan kacamata orang lain. Kalau dia begitu, pandanglah dia dan kemudian terima apa yang ada pada dia, walaupun itu memang menyakitkan kita. Kira-kira gimana Pak? Ya, pandanglah orang lain dengan kacamata orang itu. Pandanglah orang itu dengan kacamata orang itu. Jangan pandang dengan kita. Itu akan tidak pernah merasa baik. Pasti kekurangannya terus. Tapi kalau seandainya melihat orang lain dengan kacamata, wah ya alhamdulillah, ada kisah yang cukup luar biasa. Saya pernah hidup di Jakarta, di daerah Jatinegara. Ada tetangga saya ini luar biasa, tiap hari itu ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah, nyetelnya lagu barat terus Ustaz. Tiap hari diarahkan ke kami. Kebetulan dia di tingkat, kemudian saya di bawahnya. 2 tahun berikutnya dari Ustaz, sadar dia. Luar biasa. Dulu kita, wah ini orang jahil ini, tiap hari nggak pernah sholat, nggak pernah apa. Ternyata 2 tahun kemudian luar biasa. Loh, kok dia ceramah? Ternyata dia sekolah di Dewan Dakwah. Itulah. Makanya kita tuh melihat orang itu kelebihannya. Mungkin dia belum menerima kebenaran aja, belum mendapatkan ilmu-ilmu kebenaran itu. Ya. Insya Allah kita sampaikan. Ternyata melihat orang lain dia mendapatkan hidayah. Banyak yang seperti itu. Ya. Makanya jangan sampai kita menjustifikasi orang. Pandanglah orang lain dengan positive thinking. Insya Allah dengan positive thinking merupakan aura untuk mendapatkan kebaikan untuk kita dan untuk orang lain. Pahamilah orang lain itu yang sesuai dengan ada pada orang lain yang tersebut. Jangan sampai kita memahami seperti kita. Kita umpamanya melihat saya udah sholat sunnah, saya udah qiyamul lail, dia kok dalam evaluasi yang belum, ya Pak, maklumin aja. Ya. Mungkin sisi yang lainnya dia lebih baik. Ada seorang sahabat dijamin masuk surga, ternyata qiyamul lail aja masih belum jelaskan, tapi dijamin masuk surga. Ternyata dia ikhlas ketika mau tidur, dia memaafkan orang lain, mendoakan orang lain. Itu kan sisi kebaikan yang luar biasa. Jangan sampai kita itu, wah ini baru mutabaannya masih ini dan sebagainya. Ya, sepakat Pak insya Allah ya. Jadi kita memahami ya,
tidak ada manusia yang sempurna, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Lalu kita yang paling penting adalah menggapai ridho Allah atau minta ridho Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan sesuatu yang paling tinggi harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah menjaga perasaan hati. Ya, ini mukadimah dulu lah. Nanti kalau ini baru saya ke materi. Tapi insya Allah kalau Allah takdirkan bisa disambung lah kapan-kapan insya Allah ya. Yang keempat, menjaga perasaan hati. Tatapan mata ya. Kemudian ucapan, sikap kita itu sangat bermakna. Gunakan kalimat yang bermakna dalam berkomunikasi. Kadang-kadang kalau orang Cirebon, orang Batak, orang Padang, orang apa, orang Sulawesi itu ngomongnya kayak gitu. Sedangkan orang Jawa, orang Solo lembutnya luar biasa. Kita ya maklumin gitu kan. Tatapan mata kalau kita lagi ngobrol jangan begini ya. Ya, Rasulullah kan ada unggah-ungguhnya, ada adabnya ketika dia bicara dengan anak kecil duduk, kita duduk juga, jangan sampai kita seakan-akan begini-begini, lihat gitu kan. Ada unggah-ungguhnya kalau orang Jawa teh, ada tata keramanya, ada adab-adabnya ya. Insya Allah dengan begitu kita akan senantiasa menjaga ritme-ritme kehidupan dinamisasi dalam kita bergaul ya. Kemudian mau memilih jalan surga atau jalan neraka. Kita kan udah jelas, ayatnya jelas ya dalam surat Tahrim ini. Kita sebagai seorang bapak ya, qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jelas ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ini kisah lagi, Pak. Mungkin kita kadang-kadang sibuk ya. Ada seorang teman saya sibuknya luar biasa. Karena dakwahnya itu tidak pernah kosong, dia akhirnya binanya nggak pernah kosong, dia bingung. Sedangkan ayat ini mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jelas ayatnya, wahai orang yang beriman. Akhirnya kemudian dia memiliki suatu paradigma, pemikiran bahwasanya kita serahkan didikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata beliau sibuk dalam dakwah, namun Allah berkehendak lain. Akhirnya anaknya masuk pesantren dan kemudian anaknya soleh-soleh semua. Ternyata pendidikannya diserahkan langsung kepada Allah dan Allah serahkan langsung kepada lembaga tersebut. Maka kita juga jangan sampai wah saya fokus keluarga saja deh. Tidak begitu juga. Ya. Tidak begitu juga. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Tapi jangan sampai kitanya tidak punya aktivitas, kitanya cuek-cuek saja. Ketika kita numpuk aktivitasnya, insya Allah Allah berikan jalan keluarnya. Mungkin kita bisa masukkan anak kita ke lembaga-lembaga pesantren yang baik. Mungkin juga anak-anak itu dia mengenal Islam melalui lembaga-lembaga pesantren yang baik dan sebagainya. Tapi orang tuanya harus senantiasa membackupnya dengan doa juga. Jangan sampai istilahnya kita mentang-mentang dai, mentang-mentang seorang yang udah banyak aktivitasnya, sementara kita tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya itu bermuara daripada doa kita sebetulnya. Ya. Jadi ku anfusakum wa ahlikum naro. Kemudian ya, yang keenam, memiliki akidah yang benar ataupun tangguh. Akidah yang bersih dan lurus akan membawa ketenangan jiwa. Nah, inilah yang sebetulnya akan saya bahas. Tapi ala kulli hal karena memang waktunya cukup terbatas ya, dan saya juga mohon izin, saya mau terapi, ini mau berangkat jam 6:04 ya mungkin. Tapi ala kulli hal saya kira saya akhiri saja, dan insya Allah nanti saya akan lanjutkan kalau memang Allah mengizinkan. Saya akan teruskan tentang ke pokok pembahasannya tentang masalah akidah. Karena akidah saya tekan lagi sangat penting sekali. Ya, akidah sangat penting sekali. Saya ulangi lagi, kira-kira yang perlu kita perhatikan di dalam membangun atau menciptakan generasi atau pribadi yang tangguh. Yang pertama adalah mensyukuri apa yang ada ya. Syukuri apa yang ada. Ada kan lagunya kan? Nggak perlu dilagukan. Yang kedua, memiliki tujuan hidup yang jelas ya. Kemudian yang ketiga, saling memahami. Yang keempat, menjaga perasaan hati. Yang kelima, mau memilih jalan surga atau jalan neraka. Dan yang keenam adalah memiliki akidah yang benar ataupun tangguh. Saya kira itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, dan nanti ada beririsan juga dengan bagaimana sih kondisi-kondisi tentang masalah kaitannya dengan persepsi masyarakat tentang masalah perklinikan dan sebagainya. Insya Allah
kalau seandainya Allah izinkan, maka kita akan berjumpa kembali di lain waktu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf manakala ada kekurangan, pasti dari saya. Yang baik pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.